Soal hak angket, Marwarar Sirait mengaku justru untungkan Jokowi dan Prabowo. Sindir lonjakan suara PSI, Anies minta pemerintah tanggung jawab. Kisah kamar angker Istana Merdeka peninggalan Soekarno, Gus Dur dan Jokowi diganggu. Kenapa usulan hak angket tak direspon serius oleh pimpinan DPR RI? Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan bersama saya Putri Anjoaini di program Resum Pojok Negeri Media. Rencana hak angket DPR Republik Indonesia terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 justru berpotensi menguntungkan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Mantan politikus PDI Perjuangan Marwarar Sirait menganggap upaya hak angket tidak akan berjalan mulus di DPR Republik Indonesia. Bahkan, niat untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo juga tidak akan terwujud. Malahan akan membuat hubungan dan dukungan Jokowi kepada Prabowo sangat solid. Berikut informasinya. Mantan politikus PDIP Marwarar Sirait ikut mengomentari soal rencana hak angket DPR RI terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Menurutnya hak angket justru berpotensi menguntungkan Jokowi dan Prabowo Subianto. Lagi pula ia menganggap upaya hak angket tidak akan berjalan mulus di DPR RI. Niat untuk menjatuhkan Presiden Jokowi juga tidak akan terwujud, malahan membuat hubungan dan dukungan Jokowi kepada Prabowo semakin solid. Marwarar Sirait mengatakan hubungan Jokowi-Prabowo berbeda dan sangat unik. Jokowi-Prabowo, kata Marwarar, semula adalah lawan politik yang sekarang bersatu demi kemajuan bangsa. Serangan melalui hak angket menurutnya juga akan membuat hubungan parpol pendukung Prabowo Gibran semakin solid. Respon Wapres. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan hak angket adalah sepenuhnya urusan DPR, pemerintah tidak akan ikut campur mengenai hal tersebut. Yang angket itu kan urusannya parlemen ya, urusan DPR. Saya kira itu nanti apa mau dilakukan, apa tidak dilakukan itu ada di DPR sana. Karena itu pemerintah enggak ikut melibatkan diri di dalam soal hak angket. Itu sepenuhnya ada pada kewenangan DPR ya. Wapres berharap hak angket tidak berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Hal ini kata Wapres demi terciptanya pergantian pemerintahan yang kondusif. Ya, dan kita harapkan tidak sejauh itu ya, tidak sampai ke sana. Ya, kita harapkan bahwa seperti biasanya kita berjalan dengan baik-baik saja. Pergantian pemerintahan itu dengan baik-baik saja, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya kira kalau kita inginnya begitu, jadi aman-aman saja. Sebenarnya tahun 2014 dulu memang tumpuan kita itu hanya pada MK ya. Jadi saya pun pada waktu itu mengatakan bahwa MK itu mestinya tidak jadi lembaga kalkulator, ngitung hasil saja, tapi MK itu bisa membatalkan hasil pemilu apabila pemilu itu terbukti dilakukan dengan penuh kecurangan. Tapi sejak 2017 ya, kita mempunyai undang-undang yang kita revisi dan itu membagi tugas pengawasan terhadap pemilu itu. Jadi ada Panwas, ada Bawaslu, kemudian ada Gakumdu untuk menangani pidana. Nah, kalau itu semua sudah ditempuh, nah soal hasil itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kalau sekiranya penyelenggara pemilunya yang melakukan kecurangan, ada DKPP yang akan memeriksa mereka. Sehingga saya mengatakan Mahkamah Konstitusi bukan lagi merupakan satu-satunya tumpuan, karena Mahkamah Konstitusi itu hanya memeriksa perselisihan hasil. Ya, itu sejalan dengan ketentuan pasal 24C dari Undang-Undang 45. Dan sekarang ini timbul keinginan untuk melakukan angket ya atas kecurangan pemilu. Dan
itu sangat umum. Kita belum tahu seperti apa draft hak angketnya, kapan akan dimajukan, siapa inisiatifnya, dan ini menimbulkan satu polemik yang berkepanjangan sampai sekarang. Mengapa hak angket ini menimbulkan kegaduhan? Menurut hemat saya karena yang pertama kali bicara hak angket itu adalah Pak Ganjar. Ya, Pak Mahfud sendiri kurang begitu happy dengan hak angket. Kenapa? Mula-mula orang mengatakan pendapat saya dengan Pak Mahfud berbeda, tapi ternyata enggak. Ya, saya mengatakan bahwa hasil pemilu itu tidak bisa dijadikan subjek hak angket, ya, karena hak angket itu diatur umum di dalam pasal 20A 45 dalam artian bahwa DPR itu bertugas mengawasi pemerintah. Dalam rangka pengawasan itu ada sejumlah hak angket, interpelasi dan sebagainya. Tapi itu umum dalam segala hal, ya. Dan yang menjadi subjek hak angket itu pemerintah. Nah, sementara untuk pemilu itu spesifik diatur di dalam pasal 24C. Jadi kalau terjadi konflik, terjadi perselisihan pemilu, itu penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau sesuatu itu diatur spesifik, ya, itu tidak bisa diberlakukan ketentuan yang umum tentang angket itu. Makanya saya mengatakan angket tidak bisa dilakukan terhadap pemilu karena berbagai hal. Pertama, angket itu harus ditujukan pada pemerintah. Kalau ditujukan kepada KPU, KPU bilang kami kan bukan pemerintah. Ya, jelas udah pasal 22E UUD 45 mengatakan bahwa KPU itu adalah lembaga yang mandiri, independen, berada di luar pemerintah. Pemilu bukan dilaksanakan oleh pemerintah, tapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga independen. Sedangkan subjek hak angket adalah pemerintah. Tapi ada yang bilang sama saya begini, apa Anda lupa tahun 2009 pernah ada panitia angket menyelidiki pemilu? Iya, sebenarnya saya nggak lupa. 2009 itu menyelidiki DPT, daftar pemilih tetap. Ya, karena ada kecurigaan pada waktu itu Presiden SBY dan mendagrinya Pak Gamawan Fauzi. Kenapa? Karena banyak penggelembungan suara. Contohnya Papua. Di Papua itu jumlah pemilih tetapnya lebih banyak daripada penduduk Papua sendiri. Jadi diangketlah hal itu. Dan kemudian yang siapa yang diangket? Ya pemerintah. Nah pada waktu itu Hafid Ansari, ketua KPU, dipanggil DPR, bukan diangket, dia dipanggil sebagai saksi. Nah jadi bukan mengangket KPU-nya, itu yang pertama. Yang kedua, hasil angket itu kan bisa rekomendasi, ditujukan kepada Jaksa Agung, KPK, polisi untuk dilakukan langkah hukum, atau rekomendasi perbaikan pelaksanaan pemilu. Tapi angket itu sama sekali tidak bisa membatalkan hasil pemilu yang diumumkan oleh diumumkan oleh KPU, apalagi yang diumumkan KPU itu timbul perselisihan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK itu final and binding. Di tengah kemegahan Istana Merdeka yang menjadi tempat tinggal Presiden Republik Indonesia, ternyata memiliki cerita yang unik dan menarik. Istana Merdeka yang dibangun tahun 1873 ini konon berhantu. Bahkan hanya Presiden Soekarno dan Presiden Gus Dur yang pernah menetap lama di Istana Merdeka. Bagaimanakah kisahnya? Berikut informasinya. Soeharto hanya menggunakan tempat ini untuk acara-acara resmi kenegaraan, tulis Greg Barton dalam buku Gus Dur, The Author's Biography of Abdurrahman Wahid. Greg Barton mengungkapkan Soeharto tidak berani tidur di Istana Merdeka karena takut dengan hantu-hantunya. Artinya, Istana Merdeka sudah lama tidak digunakan. Cerita tentang Istana Merdeka yang berhantu sudah dialami keluarga Presiden pertama Soekarno, Putri Bung Karno, Sukmawati Soekarno Putri kerap melihat orang kesurupan, hingga petugas istana yang melihat sesosok misterius. Saya pernah menanyakan kepada Dik Sukma, apakah betul ada setan di situ? Tiap hari ada sosok yang dikira teman petugas istana, ternyata bukan, kata Putri Bung Hatta, Mutia Hatta, pada tayangan Mata Najwa. Saya pernah mendengar orang mandi, tapi ketika dilihat itu tidak ada air sama sekali. Dan saya sama Mbak Bu Jarti itu, kita lari setengah mati ketakutan. Jadi mendengar suara seolah-olah orang mandi? Iya. Terus apa lagi Bu? Ada yang lihat sosok, ada yang lihat temannya, tapi ternyata hilang, ada yang kesurupan, macam-macam lah. Dan itu sama juga, itu juga dialami oleh keluarga Bung Karno, Anda dengar Ibu ketika di istana? Saya pernah menanyakan kepada Dek Sukma,
apakah betul ada setan di situ? Ya katanya ya tiap hari, artinya memang sering suka ada sosok. Adanya makhluk halus di lingkup Istana Merdeka dibenarkan oleh Huda Muhammad, ajudan Gus Dur yang paling setia. Dia mengatakan orang-orang di Istana Merdeka benar-benar yakin ada hantu menghuni istana itu, bahkan dia mempercayainya. Kalau saya sendiri memang merasakan banyak hantu di situ, wong sudah berpuluh-puluh tahun tidak digunakan, serem memang, ujarnya kepada merdeka.com. Dia mencontohkan, untuk membersihkan lantai 4 dan 5 di Wisma Negara saja, tidak ada yang berani, takut dengan hantu yang menunggu di sana. Saking takutnya, pekerja istana tidak ada yang memberi makan ikan arwana yang berada di lantai tersebut hingga akhirnya mati. Nggak ada yang berani, ikan arwana sampai mati di akuarium, nggak diberi makan karena takut, ujarnya. Demikianlah Bray Soeharto yang tak pernah tidur di istana selama 32 tahun yang dilansir dari merdeka.com. Bagaimana pendapat kalian? Istana Kepresidenan merupakan tempat yang sakral. Istana Kepresidenan juga biasanya dijadikan tempat tinggal bagi kepala negara. Selain itu, Istana Kepresidenan juga berfungsi sebagai lokasi acara-acara kenegaraan yang digelar. Indonesia memiliki beberapa istana kepresidenan. 2 diantaranya berada di Jakarta dan berada di area kompleks yang sama, yaitu Istana Negara dan Istana Merdeka. Istana Merdeka yang dibangun tahun 1873 ini konon berhantu. Memang sampai saat ini faktanya hanya ada 2 orang presiden yang pernah menetap lama di Istana Merdeka, yaitu Presiden Soekarno dan Gus Dur. Dikutip dari akun YouTube ipedia.id, ada cerita unik ketika Gus Dur sekeluarga pindah ke istana. Mereka dihentikan di pintu masuk dan diberitahu bahwa mereka harus bernegosiasi dengan roh halus penjaga istana. Mereka percaya bahwa istana itu memang berhantu, terutama sebuah kamar yang dipakai sebagai tempat penyimpanan bendera pusaka. Ruang itu tertutup dan hanya dibuka setahun sekali. Yeni Wahid, putri kedua Gus Dur, membenarkan bahwa istana memang memiliki hawa mistis. Pernah suatu kali Gus Dur sedang santai duduk di kursi, tiba-tiba kursi yang diduduki Gus Dur itu bergoyang kencang. Lalu Presiden keempat Republik Indonesia itu bicara dalam bahasa Jawa. Memang sejak Gus Dur menjadi presiden, kerap menggelar pengajian di istana. Namun kata Yeni, pengajian tak mengurangi keseraman istana. Menurut Yeni, Gus Dur beberapa kali digoda makhluk halus di sana. Pernah juga suatu kali saat sedang digelar pengajian, ada pohon di istana yang mengeluarkan asap putih. Tapi menurut Yeni, Gus Dur menjawab, Yeni yang kala itu menempati kamar tidur di sayap kanan istana bersama kakak dan adiknya, bercerita mengenai gangguan yang dialami teman adiknya yang pernah menginap di istana. Beberapa teman putri Gus Dur yang sedang menginap itu kabarnya sering diganggu saat melintas di ruang tengah. Sering ada makhluk yang bertubuh besar yang berlari kencang. Gus Dur yang sering mengingatkan bahwa anak-anaknya harus berdamai dengan makhluk dunia lain itu punya cara cerdas untuk mengusir keangkeran istana. Semenjak Gus Dur datang, istana dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga istana menjadi ramai. Presiden Jokowi dan keluarga juga pernah tinggal di istana yang seram itu kala baru dilantik sebagai presiden tahun 2014. Pada awal pemerintahan Presiden ke-7 RI itu, Yeni Wahid putri Gus Dur sudah menyarankan agar keluarga Jokowi sebaiknya tak tinggal di Istana Merdeka. Kemudian memang Presiden Jokowi dan keluarganya memutuskan untuk pindah dan memilih Istana Bogor sebagai tempat tinggal mereka. Alasan kepindahan Jokowi dari Istana Merdeka pernah diceritakan oleh Jokowi kepada Pandana Baban. Politikus senior PDIP itu menceritakan kisah seram detik-detik Presiden Jokowi dan keluarga pindah ke Istana Bogor yang ditulis dalam bukunya Pandana Baban Lahir sebagai Petarung, sebuah autobiografi.
Selain Jokowi, Presiden SBY pernah tinggal sebentar di sana sebelum memilih pindah ke Istana Negara dengan alasan yang tak diketahui. Alih-alih tinggal di istana, dua Presiden RI lainnya, Habibie dan Megawati, malah memilih untuk tinggal di kediaman pribadi mereka. Di balik kemegahan Istana Negara, terselip cerita mistis dan keanehan yang kerap terjadi. Makhluk astral yang juga ikut bermukim di dalamnya pun kerap mengganggu para penghuni istana. Gedung yang dibangun 1796 ini memang nampak megah dari luar. Namun di dalamnya hawa dingin dan mistis bisa dengan jelas dirasakan. Tak hanya pengunjung saja yang merasakan hal ini, keluarga presiden yang tinggal di dalamnya pun merasakan hal yang sama. Sebut saja keluarga almarhum Gus Dur yang sering diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Putri Gus Dur, Yeni Wahid dan Inayah Wahid bahkan sering mendengar suara dari makhluk astral yang masih bergentayangan di dalam gedung istana. Konon katanya para staf juga tak berani membersihkan ruangan yang ada di lantai 4 dan 5 karena keangkerannya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menduga perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia yang dianggap tiba-tiba melonjak pesat disinyalir ada campur tangan Presiden Joko Widodo. Anies menduga ada kejanggalan dalam perhitungan suara di pemilu 2024. Berikut informasinya. Anies hanya pandai ngomong, tapi hasilnya tidak ada. Itulah yang disebut tong kosong bunyinya nyaring. Guys, ini tolong dijadiin sound ya guys. Ting dang dang, ting ting dang dang, ting ting dang dang. Walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa. Ya, gini, ini rakyat untuk memantau, mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu besok, waktu itu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Nah, karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau. Agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya harus dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dalam perhitungan suara Realcon KPU turut mengundang reaksi dari Anies Baswedan. Calon Presiden atau Capres nomor urut 1 itu bahkan meminta pemerintah bertanggung jawab atas kejanggalan suara PSI yang mendadak naik dalam beberapa hari ini. Mulanya Anies menyinggung soal kejanggalan dalam perhitungan suara pada pemilu 2024 yang dianggapnya memalukan. Pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Ia meminta seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Kalau memang ada suaranya, ya harus dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Anies kemudian mendesak pemerintah bertanggung jawab menginvestigasi kejanggalan perolehan suara PSI. Anies menduga perolehan suara PSI ada campur tangan Presiden Jokowi lantaran putra bungsunya Kaisang Pangarep merupakan ketua umum PSI. Dan pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Ia juga meminta seluruh pihak turut mengawasi perhitungan suara agar pemilu 2024 tidak menguntungkan kekuasaan dan merugikan pihak lain. Ini nanti membuat
cacat pemilunya. Kalau pemilunya cacat, yang cacat semua. Nila setitik, rusak susu sebelanga. Begitu terjadi peristiwa yang seperti ini, maka itu akan bisa merusak semua. Kalau merusak semua, kepercayaan rakyat bisa hilang. Hilang terhadap proses pemilu kemarin. Demokrasi terancam. Terpisah, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai wajar berbagai pihak meributkan soal lonjakan suara PSI dalam perhitungan realcon KPU. Pasalnya, kata Ujang, perolehan suara partai politik mustahil melonjak secara drastis seperti permainan sulap. Berbagai pihak menuding ada operasi untuk melimpahkan suara ke partai politik tertentu agar lolos ambang batas parlemen sebesar 4%. Jika dugaan itu benar, Ujang menilai demokrasi di Indonesia terancam. Ujang mengingatkan, pemilu harus dilalui lewat jalur yang benar dan normal tanpa melakukan kecurangan. Para peserta pemilu diharapkan tidak berkongsi dengan penyelenggara pemilu demi menguntungkan perolehan suara. Ada banyak interupsi dari anggota DPR Republik Indonesia terkait hak angket saat digelarnya rapat paripurna DPR Republik Indonesia ke-13 masa persidangan keempat di Gedung Senayan, Jakarta 5 Maret 2024. Banyaknya instruksi tentang hak angket tidak direspon serius oleh pimpinan DPR Republik Indonesia. Bahkan, dua pimpinan DPR RI, Puan Maharani dan Caimin, tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi selengkapnya. Hal itu tampak dalam unggahan Instagram Ketua DPR RI pada Selasa 5 Maret 2024. Dijelaskan bahwa Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis. Ia datang ke Paris dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Adapun gelaran itu merupakan di bawah naungan Inter-Parliamentary Union atau IPU yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia. Pertemuan itu diselenggarakan di kantor Majelis Nasional Prancis di Paris. Puan menyebut bahwa hubungan Indonesia-Prancis telah tumbuh dengan positif selama lebih dari 73 tahun, sehingga pertemuannya dengan National Assembly of France dapat mendorong semakin eratnya kerjasama kedua negara tersebut. Diketahui sebelumnya, hari ini DPR juga menggelar rapat paripurna ke-13 pembukaan masa sidang keempat. Rapat paripurna itu bersamaan dengan wacana usulan hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan pemilu. Selain PDIP, hak angket hingga kini telah diduduki oleh 5 fraksi lain, yakni P3, PKB, Nasdem, dan PKS. Rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 4 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta diwarnai interupsi soal hak angket Selasa 5 Maret 2024. Anggota DPR RI dari PKS, PKB, dan PDIP bersuara mengusulkan penggunaan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024. Aus Hidayat Nur dari fraksi PKS misalnya mengatakan tudingan kecurangan di pemilu 2024 harus direspon serius oleh DPR RI. Kemudian anggota DPR fraksi PKB Luluk Hamidah menegaskan dukungannya terhadap hak angket supaya desas-desus kecurangan pemilu bisa diluruskan. Adapun Arya Bima dari fraksi PDIP mengungkapkan hak angket kecurangan pemilu 2024 berguna untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Namun interupsi soal hak angket ini tak direspon oleh pimpinan DPR RI yang hadir. Dalam rapat tersebut tidak tampak Ketua DPR RI Puan Maharani. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mengambil alih sebagai pimpinan rapat paripurna. Politikus Gerindra itu membeberkan alasannya tak merespon serius soal usulan hak angket. Menurutnya pengajuan hak angket ada mekanismenya. Di paripurna itu kan kita menampung
aspirasi dari anggota yang interupsi. Dan tadi kita lihat bahwa misalnya hak angket, itu kenapa kemudian kita kemudian lanjutkan dengan yang lain, karena memang hak angket itu kan ada mekanisme. Nah, jadi kalau memang ada kawan-kawan tadi yang menyampaikan aspirasi hak angket, ya kan ada mekanismenya di DPR. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko yang memimpin rapat paripurna hanya memberikan tanggapan terkait dengan banyaknya masukan tentang tingginya harga beras. Ia menyebutkan pimpinan DPR, Komisi 4 DPR RI, dan Menteri Pertanian pekan depan akan mengadakan pertemuan untuk mencari solusi. Nah, saya tadi lebih menanggapi masalah misalnya tadi kekurangan beras tadi, kita langsung kemudian carikan solusinya untuk kemudian nanti dibicarakan dengan pihak pemerintah. Nah, itu aja. Tapi Bang Dasko, tapi sebenarnya mekanisme untuk pengajuan hal itu seperti apa sih? Apa disampaikan kepada pimpinan DPR atau seperti apa? Ya, kalau yang sudah ada prasyarat yang harus dipenuhi oleh yang mengajukan, kemudian diajukan ke pimpinan DPR. Udah, itu aja. Tapi ini sudah dibahas di Rapim atau belum? Ya gimana Rapim membangun rapat anunya aja baru hari ini, kita baru rapat masuk sidangnya hari ini. Puan dan Caimin absen. Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar tak terlihat dalam rapat paripurna DPR RI kali ini. Diketahui Puan Maharani mengikuti kunjungan kerja ke Paris, Perancis dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers Summit 2024 di bawah naungan Interparliamentary Unions atau IPU yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia. Rapat yang berlangsung di gedung DPR RI Senayan, Jakarta itu hanya dihadiri oleh 3 pimpinan DPR RI. Ketiganya adalah para wakil ketua yaitu Sufmi Dasko Ahmad, Lodewijk V. Paulus, dan Rahmat Gobel. Pembacaan pidato Puan pun akhirnya diwakili oleh Dasko di podium. Kemudian marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024 yang akan saya wakili untuk. Selain itu, berdasarkan absensi Sekretaris Jenderal DPR RI, rapat paripurna itu dihadiri oleh 164 orang dan izin 126 orang. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif. DPR RI ini menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube kami Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.